Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat pagi kepada adik-adik dan ibu-ibu semua. Sebelumnya izinkan saya untuk melepas masker terlebih dahulu ya. Ya, perkenalkan, nama saya Fatinur Afifah Faikoh, mahasiswi semester 3 program studi D4 Administrasi Pembangunan Negara Politeknik Setiawan Bandung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik dan ibu-ibu semua yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan mengenai pengolahan limbah plastik yang terdapat di lingkungan kita, yaitu Perumahan Geria Sri 2, Blok E, RT 3 RW 27. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman mengenai pengelolaan dan menggunakan plastik bekas agar dapat digunakan kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan juga memiliki nilai jual. Nah, hal tersebut juga bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Seperti yang kita rasakan semua ya ibu-ibu dan adik-adik, bahwa keberadaan sampah plastik ini tidak dapat terhindarkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dimulai dari berbagai peralatan yang menunjang kehidupan kita itu terbuat dari plastik, seperti gayung untuk mandi, baskom untuk menampung air, atau bahkan meja yang saat ini saya gunakan ini terbuat dari plastik. Nah, selain itu juga pada adik-adik semua, di saat kalian jajan pastinya akan menghasilkan limbah plastik, seperti jajanan yang saat ini ada di tangan saya. Pastinya ini akan menghasilkan limbah plastik dong. Nah, maka dari itu ibu-ibu, terutama adik-adik semua nih, generasi milenial penerus bangsa, perlu memahami dan melek mengenai berbagai dampak negatif dari penggunaan kantong plastik, nah, ataupun barang yang berasal dari plastik. Nah, maka dari itu ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mengurangi limbah plastik ini? Nah, ada ya ibu-ibu dan adik-adik semua. Apa sih? Nah, itu ada 6R. Nah, apa aja sih 6R? Yang pertama itu ada reduce, recycle, repair, refuse, dan rating. Nah, kita ulas satu persatu ya. Mungkin 3R yang pertama itu sudah sering kita dengar. Nah, yang pertama ini ada reuse. Apa sih reuse itu? Reuse itu merupakan menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan terlebih dahulu. Nah, reuse ini bertujuan untuk menggunakan bahan awal tanpa mengurangi fungsinya. Nah, contoh reuse ini seperti apa? Nah, seperti yang dapat kita lihat ya di gambar tersebut, bahwa contohnya ini ada botol plastik bekas yang dapat dijadikan sebagai pot serta dicat sehingga dapat menampilkan tampilan yang sangat cantik seperti ini. Tuh. Nah, terus yang kedua itu ada reduce. Apa sih reduce? Nah, reduce ini merupakan semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Ini menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena penggunaan barang plastik ini kan sulit diuraikan gitu. Nah, terus pastinya dapat kita daur ulang kembali atau dapat kita kurangi pemakaiannya. Nah, dengan begitu timbunan sampah yang kita hasilkan itu akan berkurang. Nah, berikut merupakan contoh reduce, yaitu menggunakan tas belanja atau menggantikan plastik yang biasa kita gunakan seperti ini untuk belanja dengan plastik yang seperti ada di gambar ini. Nah, mungkin di lingkungan kita nggak pernah ada ya Bu yang pakai tas seperti ini. Tuh, nah setidaknya kita sering melihatnya itu menggunakan tote bag atau tas yang seperti ini gitu. Nah, terus yang ketiga
Yang ketiga itu ada recycle. Nah, apa sih itu recycle? Recycle merupakan pemanfaatan barang bekas dengan mengolahnya kembali sehingga dapat digunakan. Tuh. Nah, contoh dari recycle itu seperti apa? Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar, contoh recycle ini bisa dicontohkan sebagai ini, botol plastik yang berukuran agak besar dapat dijadikan sebagai pot tanaman. Apalagi jika dilihat di lingkungan kita yang seperti ini, lahan untuk tanam atau bercocok tanam ini sangat terbatas, sehingga bisa kita lakukan dengan menggunakan media lain. Kemudian selanjutnya terdapat repair. Repair merupakan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi sampah. Nah, itu seperti apa sih contohnya? Nah, di sini nih saya punya sendal jepit yang jepitnya itu mungkin sudah kelihatan ingin patah ya. Pastinya kan kebanyakan orang ini udah langsung dibuang aja gitu. Nah, tapi di sini nih diatasi dengan cara dilemnya kembali. Nah, lemnya menggunakan lem apa? Bisa menggunakan lem Korea gitu. Nah, jadi bisa kuat lagi nih jepitnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada apa? Kemudian ada refus. Apa sih refus itu? Refus merupakan menolak dan menghindari pemakaian bahan yang menggunakan plastik dan lebih memilih bahan yang natural. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita membeli jajan gitu ya, pasti kita tuh dikasih sendok plastik. Nah, sebaiknya kita itu menolak. Nah, setelah kita menolak itu, kita bisa membawa peralatan makan sendiri. Nah, yang terakhir ini, ibu dan adik-adik semua, terdapat rating. Nah, rating ini menyangkut dengan pemikiran kita. Pemikirannya seperti apa sih? Ketika kita ingin membeli barang, kita itu perlu melihat apakah barang tersebut itu dibutuhkan dalam kehidupan kita atau enggak. Nah, jika tidak, maka lebih baik tidak membelinya. Karena apa? Karena jika kita membeli barang yang kita tidak perlu atau kita tidak ingin menggunakannya dalam waktu dekat, itu hanya akan menumpuk barang-barang yang kita punya di rumah. Nah, barang-barang yang menumpuk itu bisa menimbulkan debu, banyak debu gitu ya ibu. Nah, debu-debu tersebut itu juga dapat menyebabkan saraf penyakit bagi kita ataupun keluarga kita. Nah, maka dari itu ketika kita ingin membeli barang, jangan hanya istilahnya itu kayak lapar mata, wah ingin beli nih gitu. Tapi kita harus benar-benar juga memikirkan apakah barang tersebut itu benar-benar kita perlukan atau tidak. Nah, ke-6 cara yang tadi sudah saya paparkan merupakan 6 cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi limbah plastik. Nah, dari 6 R yang telah saya paparkan ini, ibu-ibu dan adik-adik semua yang ada berada di sini, kira-kira udah pernah mengatasi plastik dengan cara yang mana nih? Nah, mungkin juga ibu-ibu di sini bertanya-tanya ya, gimana sih cara memasarkan barang kerajinan bekas yang sudah dibuat? Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Nah, mungkin cara tersebut itu dapat diatasi oleh para generasi millennials. Karena apa? Karena mereka pastinya paham mengenai e-commerce dan cara memancing banyak pembeli. Karena dalam program ini, kami juga akan bekerja sama dengan pemuda yang berada di Karang Taruna RW 027. Nah, diharapkan mereka semua dapat mengatasinya. Terus juga nih ya, pastinya ibu-ibu juga bertanya nih, setelah program ini dijalankan, akan ada program selanjutnya lagi nggak sih yang bertujuan untuk menghasilkan modal kemandirian di daerah kita agar keberlanjutan semakin lebih baik. Nah, menurut saya nih ya ibu-ibu dan adik-adik semua, mempertahankan dengan konsisten dari apa yang telah kita mulai itu cukup sulit. Tuh. Nah, dari ke-6 cara yang telah dipaparkan, saya berharap ibu-ibu dan adik-adik semua ini dapat meminimalisir penggunaan limbah plastik dan dapat memotivasi juga
agar lebih kreatif dalam mengelola dan memodifikasi limbah plastik menjadi barang yang memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar serta memiliki nilai jual. Nah, beli durian yang baik dipilih, hati-hati terkena duri. Jika lingkungan bersih dan rapi, hidup nyaman terasa berseri. Nah, satu lagi nih, ibu dan adik-adik. Matang nangka masih di pohon, dipetik satu oleh teman-teman. Lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan, jagalah agar hidup selalu nyaman. Tuh, mungkin sekian ya ibu-ibu dan adik-adik semua penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.